Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog iNews Jabar. Masih dalam tema kali ini, peringatan Hari AIDS Sedunia 2023. Dr. Ronald, terima kasih atas tadi pencerahannya. Ternyata bahwasannya pemirsa, sekali lagi saya tegaskan bahwa penularan virus HIV/AIDS ini tidak semudah itu untuk dapat menularkan kepada manusia. Tapi tentunya kita harus punya upaya usaha untuk terhindar begitu ya dari virus atau penyakit ini. Lalu pencegahan secara umum atau secara generalnya bagaimana, Dr. Ronald? Oke, pencegahan HIV/AIDS itu ada 5 langkah. Pertama adalah buat mereka yang belum menikah, kaum muda, lakukanlah A. Pertama adalah abstinensia, artinya tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. 2. B. B itu be faithful atau bahasa Indonesia adalah baku setia begitu. Ya, setia kepada pasangan. C. Kalau memang melakukan hubungan beresiko, gunakanlah kondom. D adalah don't use drugs, jangan menggunakan narkoba. Dan E, lakukanlah edukasi, sehingga kita mengedukasi diri kita sendiri sehingga paham tentang lika-liku HIV/AIDS. Luar biasa, itu 5 poin secara umum pemirsa untuk mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS ini. Saya tekankan lagi, yang pertama ini tidak melakukan seks di luar nikah. Kemudian yang kedua juga baku setia. Kita harus setia dengan pasangan. Memang selain setia itu harus, ternyata ada manfaatnya juga gitu agar kita tidak terhindar dari penyakit AIDS ini. Kemudian juga apabila melakukan hubungan seksual, gunakan alat pengaman begitu ya, atau kondom. Kemudian juga jangan narkoba dan juga edukasi diri sendiri dan juga rekan orang lain di sekitar kita, karena itu penting pemirsa. Kemudian ini pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, selain concern pada HIV/AIDS ini, saya rasa juga kita tengah mendengar saat ini dok, ada monkeypox atau cacar monyet ini. Banyak juga mungkin dari pemirsa yang belum paham sebetulnya monkeypox ini virus atau penyakit seperti apa. Ya. Bu Kadis mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih. Jadi monkeypox ini sebetulnya awalnya adalah zoonosis. Apa zoonosis? Zoonosis adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, tapi sekarang ternyata bisa terjadi dari manusia ke manusia. Jadi monkeypox ini sebetulnya adalah jenis virus, Teh Nurul. Iya. Yang pada umumnya virus yang sebetulnya dia bisa sembuh sendiri, begitu. Caranya bagaimana, Bu? Bisa sembuh sebetulnya sendiri? Hampir semua virus itu dengan daya tahan tubuh yang baik itu bisa sembuh sendiri semuanya juga. Mau flu ya, cacar air begitu. Nah, tapi kenapa kita concern terhadap monkeypox ini? Karena pertama monkeypox ini penularannya dalam berbagai cara gitu ya. Dari mulai dari mulai percikan ludah yang kalau kita ngobrol gitu ya, lalu juga dari cairan yang keluar dari lukanya, terus sudah gitu ketika lukanya sudah mengering, terhirup oleh kita, itu juga bisa jadi sumber penularan. Termasuk misalnya tangan yang sakitnya pegang handphone saya misalnya ya, lalu Pak Ronald pegang juga handphone saya, gitu. lalu kena cairan atau kita makan tidak cuci tangan dulu, bisa juga kena begitu. Jadi penularannya itu menjadi sangat mudah begitu. Nah, tetapi Ibu Bapak sekalian, monkeypox ini sekali lagi banyak terjadi kepada orang-orang yang daya tahan tubuhnya sangat menurun. Betul. Terutama orang-orang yang mempunyai penyakit dalam hal ini mempunyai gangguan autoimun gitu ya, ataupun orang-orang tua yang punya penyakit yang komorbid yang berat begitu ya. Nah, salah satunya juga penderita HIV juga mempunyai resiko besar untuk mudah tertular monkeypox. Jadi walaupun penularannya bisa dari berbagai arah, tetapi pada kenyataannya dengan daya tahan tubuh yang baik itu bisa mencegah begitu ya. Nah, tetapi kalau yang daya tahan tubuhnya turun, barulah akan terjangkit penyakit monkeypox ini. Jadi intinya kita harus punya daya tahan tubuh yang kuat. Betul. Karena apabila daya tahan tubuh kita lemah, itu besar kemungkinan ya bisa tertular penyakit monkeypox ini. Lalu Dr. Ronald, bagaimana agar kita punya daya tahan tubuh yang kuat gitu? Tips dari Dr. Ronald seperti apa? Pertama adalah tentu saja dengan melakukan pola hidup yang bersih dan sehat, jelas itu. Kemudian juga karena sekarang ini boleh dikatakan bahwa mayoritas yang mengalami monkeypox itu adalah lelaki.
khususnya dan 90% adalah lelaki, seks lelaki, maka orang harus berhati-hati dengan ini ya. Artinya cukup waspada ya, walaupun sebelumnya monkeypox itu menyerang masyarakat umum, general population, tapi sekarang yang untuk monkeypox 2022 ini mayoritas yang kena adalah teman-teman lelaki, seks lelaki begitu. 2023 ini. Oke. Jadi memang beda halnya dengan HIV/AIDS ya, berarti monkeypox atau cacar monyet ini lebih rentan atau lebih mudah menularkan virusnya ya Bu? Bisa melalui luka tadi, kemudian air liur, bersin begitu ya. Karena kan kita sering jumpai juga mungkin rekan kita yang biasa ngobrol atau berkomunikasi dengan kita melalui mulut, tentunya itu juga dapat menyebabkan penularan. Ya, betul. Tapi tadi yang disampaikan oleh Dr. Ronald bahwa dengan perilaku hidup bersih dan sehat itu insya Allah terhindar. Dan ternyata tadi disampaikan juga Dr. Ronald bahwa tahun 2023 ini monkeypox ini hampir 90% lah lebih kepada menyerang kepada, mohon maaf, kaum lelaki suka lelaki begitu ya, kaum gay maksudnya. Jadi tentulah ini menjadi perhatian kita ya Dok ya. Jadi yang penting kepada masyarakat, monkeypox itu memang cara penularannya banyak. Tetapi ternyata ketika kita bisa menjaga daya tahan tubuh, bisa berperilaku hidup bersih dan sehat ya, jangan lupa cuci tangan, bila sakit pakai masker ya, menjauhi kerumunan, melakukan hubungan seks yang sehat begitu ya, yang benar, itu ya insya Allah akan terhindar dari monkeypox ini. Iya, karena saya rasa hidup sehat juga memang penting ya, bukan hanya untuk agar terhindar dari virus-virus ini, tapi memang hidup sehat itu keren, begitu ya Dok. Nah ini dari catatan Dinas Kesehatan Jawa Barat Bu, bagaimana sekarang kasus monkeypox atau cacar monyet di Jawa Barat saat ini? Ya, jadi alhamdulillah sebetulnya di minggu lalu itu kita ada 8 yang terkonfirmasi ya, karena monkeypox ini mirip dengan cacar air dan herpes ya Dok ya, walaupun ada ciri khas Mbak. Perbedaannya seperti apa? Ya, jadi kalau pada monkeypox ini, yang pertama tentulah seperti penyakit virus yang biasa, demam tinggi, begitu ya, pegal-pegal badan. Oh ya? Itu gejalanya ya? Betul. Nah, cuma ciri khasnya itu adalah kalau cairan cacar air, isi benjolannya kan warnanya bening ya, Mbak. Nah, kalau ini warnanya kuning begitu ya. Lalu kalau pada cacar air itu dia tidak menyerang tangan dan kaki. Nah, kalau pada monkeypox ini menyerang tangan dan kaki. Jadi ada di seluruh tubuh begitu. Kalau cacar air dan herpes itu tidak langsung menyerang daerah-daerah tangan dan kaki begitu. Nah, dan yang lebih penting juga adanya pembesaran kelenjar getah bening. Kalau orang Sunda bilang mas sesekelen. Berarti itu yang ditakutkan. Tapi lebih bahaya mana Dok antara cacar monyet dan cacar air ini? Nah, pada prinsipnya adalah jarang sekali sebetulnya menyebabkan komplikasi. Hanya, nah ini Mbak, hanya penyembuhannya itu lama, bisa sampai 1 bulan. Cacar monyet ini membutuhkan waktu sampai 1 bulan. Nah, orang kan malas ya di rumah 1 bulan gitu ya. Isolasi ya Bu. Nah, dan tadi karena penularannya itu tadi mudah ya, walaupun tadi ada beberapa kaum yang lebih mudah terserang, kekhawatirannya itu ketidakdisiplinan pasien. Ini mah nggak apa-apa, cuma bentol-bentol aja, pergi aja keluar kemana-mana. Nah, itu namanya orang udah sakit monkeypox 1 bulan, tidak berpenghasilan, tentu ekonomi akan terganggu. Jadi nanti ujungnya ketika kita tidak berusaha untuk menyelesaikan atau tadi ya mencegah supaya pasien itu tidak disiplin, akhirnya kita lakukanlah isolasi. Isolasinya mau di rumah boleh sebetulnya Mbak. Jadi yang penting itu disiplin gitu ya. Jangan sampai tadi karena penularannya bisa dari berbagai cara begitu ya, jadinya lebih ke arah kepada kedisiplinan pasien supaya tidak menularkan ke orang lain. Kita juga harus aware terhadap orang di lingkungan kita ya Dok. Betul. Luar biasa. Mungkin sembuh sendiri sebetulnya. Betul. Tapi butuh waktu dan butuh usaha begitu ya. Mungkin dari Ibu Kadis dan Dr. Ronald ada closing statement terkait masyarakat khususnya di Jawa Barat ini terkait HIV/AIDS atau juga monkeypox atau cacar monyet ini. Ya. Silakan Bu Kadis. Terima kasih Mbak Nurul. Jadi pada prinsipnya teman-teman sekalian bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Itu udah prinsip kita bersama. Dan kami pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini tidak dapat menyelesaikan semua permasalahan kesehatan. Jadi kami sangat membutuhkan peran semuanya. Tadi sudah sampaikan pentahalik ya.
tidak saja karena ini dalam rangka Hari HIV sedunia, tetapi mari Ibu Bapak sekalian kita selesaikan masalah kesehatan ini menjadi masalah kita bersama. Luar biasa. Belajar dari pandemi COVID-19, ketika kita bersama-sama, alhamdulillah kita selesai. Betul, Begitu. luar biasa. Berarti mencegah itu lebih baik daripada mengobati, pemirsa. Dari Dr. Ronald, barangkali ada statement kepada masyarakat di Jawa Barat. Ya, saya menghimbau khususnya untuk pasangan yang akan menikah, ayo kita periksakan HIV. Ya. Karena kalau kita tahu status HIV kita bisa melakukan planning yang lebih baik. Betul. Kemudian yang kedua adalah jangan jauhi orang HIV. Mari kita support mereka supaya mereka juga bisa lebih baik kehidupannya. Oke. Luar biasa, terima kasih Ibu Kadis, Dr. Ronald sudah menyempatkan waktunya. Jadi pemirsa, bahwasannya HIV AIDS dan juga monkeypox ini harus kita sama-sama tuntaskan, istilahnya begitu. Tapi tidak hanya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat saja yang usaha, yang ikhtiar dalam hal ini, namun juga diperlukan kolaborasi dengan masyarakat di Jawa Barat ini untuk meminimalisir terjadinya penularan penyakit HIV AIDS dan juga cacar monyet. Dan harapan kita juga tentunya bisa hilang, Bu, ya, dari HIV AIDS dan juga cacar monyet ini. Luar biasa pembahasan yang cukup memberikan insight juga bagi kita semua, bagi warga masyarakat, bagi pemirsa di rumah. Saya Nurul Aprilia, Dokter, Bu Kadis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Luar biasa, semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Pemirsa iNews TV, terima kasih Anda menyaksikan Dialog iNews Jabar dan saksikan program-program iNews TV selanjutnya. Saya Nurul Aprilia pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.